Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri manusia yang baru. Di ayat yang kedua, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Jangan berkata jahat tentang siapapun. Saya ulangi, jangan berkata jahat tentang siapapun, jangan bertengkar, melainkan sabar, menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, ini merupakan ciri-ciri manusia baru, saudara. Ciri-ciri manusia baru. Juga ada tentang manusia lama di ayat yang ketiga, saudaraku. Ini dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Paulus ingin tulis ini agar Titus tahu dan bisa mengajarkan kepada jemaat. Kita ini sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga harus menunjukkan jati diri kita yang cocok dengan predikat manusia baru. Bukan Kristen, percaya Yesus, tapi hidupnya masih dalam dosa. Itu gak cocok, saudara, sebagai predikat manusia baru. Ayo, sebagian orang mengaku Kristen tapi gak cocok. Jangan. Tunjukkan jati diri kita sebagai manusia baru yang bisa berdampak bagi negara, bagi gereja, bagi keluarga, bagi kehidupan bermasyarakat, saudaraku. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Oh Kristen ya, aku yang gak Kristen lebih baik daripada kamu yang percaya Tuhan Yesus. Itu jangan dipermalukan nama Tuhan. Roma 2:24. Oleh karena kamu, nama Tuhan dihujat. Hati-hati, saudara. Adapun ciri-ciri manusia baru di sini, yang pertama, jangan berkata jahat tentang siapapun. Manusia baru tidak boleh berkata-kata kasar atau jahat kepada orang lain, melainkan kata-kata yang halus, yang lembut, yang memberkati orang lain. Jangan berkata-kata jahat, apalagi memfitnah. Manusia baru harus bisa menjaga mulutnya. Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, tujuannya buat apa? Mulut ini untuk mendatangkan anugerah. Mulut ini mengandung anugerah yang menyelamatkan dan menguatkan orang lain. Juga mulut ini mengandung garam, saudaraku. Jadi pertama, mulut ini mengandung anugerah yang menyelamatkan. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Orang percaya Tuhan Yesus, wah itu mulut mengandung anugerah. Mulut juga mengandung anugerah yang menguatkan. Ayo, di dalam Tuhan kamu pasti kuat, kamu pasti bisa lepas dari pornografi, kamu pasti bisa lepas dari rokok. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan atas dosa. Dan mereka bertobat, mereka hidup kudus. Nah itu anugerah yang menguatkan. Juga mulut ini mengandung garam yang bisa mengawetkan suatu hubungan, saudaraku. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, atau dalam bahasa Inggrisnya, hendaklah kata-katamu selalu dengan anugerah, dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana menjawab kepada setiap orang. Ini saudaraku dalam King James. Jadi dengan anugerah dan ada garam. Arti garam ini mengawetkan. Kalau kita pakai mulut untuk memfitnah, untuk memecah belah, itu tidak ada garam. Kalau ada garam mengawetkan hubungan. Hubungan mungkin sudah mau jelek, dikasih garam sehingga awet. Hubungan tetap awet. Ini saudaraku, ada garam yang mengawetkan hubungan. Juga apa? Mengawetkan rohani seseorang. Saat kita memberi kata-kata kepada orang lain dikuatkan rohaninya sehingga tetap kuat, gak sampai down, akhirnya jatuh dalam dosa. Itu kata-kata yang tidak mengandung garam. Kata-kata yang mengandung garam itu mengawetkan orang. Kasih kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membuat orang lain itu disegarkan rohaninya. Bukan
Kalau memang salah ya ditegur, itu kata-kata mengandung garam juga. Kalau salah kita kasih kata-kata yang manis, gak ditegur, nanti kita berjatuh dalam dosa, itu tidak ada garam. Jadi kata-kata yang mengandung garam itu yang menumbuhkan rohani, mengawetkan rohani, bukan malah menghancurkan rohani. Meskipun kata-kata itu marah, kamu kalau pornografi terus rusak, kamu jadi bodoh, kamu masuk neraka. Kalau kita dekat dengan orang itu, kita bisa tegur dengan lebih keras kalau dia memang keras hati dalam dosa, gak mau bertobat. Terus orang tua kepada anak, kamu gak mau belajar, kamu nanti gak naik kelas lo ya. Loh, tegas, itu kata-kata mengandung garam yang mengawetkan, menguatkan, sehingga oh iya ya Pak, oke, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu saudaraku ya, hati-hati dengan lidah, karena lidah ini bisa menjadi seperti pisau cukur yang menyakiti hati orang, yang sangat tajam. Mazmur 52 ayat yang ke-4, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Jadi pastikan hidup kita bebas dari kata-kata yang jahat terhadap siapapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Belajar mengekang lidah ini. Ayo belajar, hidup mati kita ditentukan oleh lidah, itu kata Amsal. Hati-hati saudaraku, hidup mati kita, lidah. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudaraku. Jadi ini tambahan lagi saudaraku, tiba-tiba terikan ayat ini ya. Jadi kalau kita mau hidup yang baik, jagalah lidah kita dengan sesuai dengan standar firman Tuhan. Kedua, jangan bertengkar ya, jangan bertengkar. Ini juga ciri manusia baru, yaitu perbuatannya penuh damai, bukan suka bertengkar, bahkan mengutamakan perdamaian. Mazmur 34 ayat 15. Kita harus berusaha sebisa mungkin mendapatkan perdamaian, bukan pertengkaran. Hal yang penting adalah di pihak kita tidak ada pertengkaran. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya tergantung dari dirimu. Kamu harus berdamai. Jadi di pihak kita tidak ada musuh. Kalau mungkin ada orang lain gak suka dengan kita, ya kita gak bisa nggak bisa menahan, nggak bisa menolak saudara. Tapi di pihak kita tetap berdamai, sehingga suatu saat mereka bisa mengerti dan juga damai. Musuh kita akan didamaikannya. Itu kata Amsal 16 ayat yang ke-7 saudara. Di pihak kita mengusahakan kedamaian. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi doakan, balas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 gampangnya. Roma 1 lusin ayat 1 lusin terbalik. Roma 12:21. Harus, kalau kita ada salah, kita mau minta maaf dengan kerendahan hati, minta maaf agar tidak terjadi pertengkaran yang berlanjut. Intinya kekristenan tidak mengenal pertengkaran, karena kekristenan itu persatuan, persekutuan. Jika Tuhan dinaikkan, ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang datang kepadanya. Menyatukan, bukan memecah belah. Ayo kita jadi Kristen apa? Kristen memecah belah atau Kristen yang mempersatukan? Saudara bisa renungkan hal itu sendiri. Saya harap saudara dan saya menjadi Kristen yang mempersatukan. 3. Sabar, saudaraku ya. Sabar atau kesabaran ini sifat mau menahan diri, tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan, bisa tahan dalam masa menunggu, saudaraku. Itu tentang kesabaran. Nah, tentang kesabaran ini saya lebih banyak berbicara, saudaraku, karena menarik sabar ini ya. Jika melihat dari banyaknya terjemahan sabar, saudara, kalau lihat kata sabar di dalam firman Tuhan tuh banyak sekali terjemahan tentang sabar, loving kindness, macam-macam tentang sabar. Nah, sabar ini bisa digolongkan berdasarkan sumbernya dan berdasarkan berdasarkan objeknya.
Jadi berdasarkan sumbernya atau subjeknya. Nah, sumber kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar ilahi dan sabar dunia. Nah, kita ikut yang mana? Sifat sabar bagi orang-orang beriman itu berbeda dengan orang dunia. Kita sebagai orang beriman jangan meniru atau mengambil sifat sabar dunia. Beda. Sifat sabar yang orisinil atau asli itu di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang panjang sabar. Keluaran 34 ayat ke-6, Mazmur 138. Tuhan yang panjang sabar itu di dalam hatinya sama sekali tidak ada emosi yang tertahan, melainkan penuh kasih. Enggak nahan emosi, ngempet nih, ngempet terus. Kalau meledak, tak ajar. Loh, jangan. Itu Allah kita nggak pernah seperti itu. Allah kita panjang sabar. Kalau sabarnya dunia, seperti orang yang menahan marah, menahan emosi dalam hatinya. Jika sudah tidak tahan, maka akan keluar kemarahan-kemarahan yang luar biasa, yang meledak-meledak. Bahkan bisa terjadi pembunuhan secara jasmani, saudara. Nah, selain itu, sabarnya dunia seringkali penuh maksud dan dosa-dosa yang tersembunyi. Ya sabar, tapi nanti kalau uangnya sudah tak dapat kan, hajar. Jangan, itu sabar dunia. Memang ada beberapa orang dunia yang bisa sabar dengan tulus. Karena apa? Karena mempunyai sisa-sisa kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dalam terjemahan lama. Sisa-sisa kemuliaan Allah. Kalau dalam terjemahan baru, kehilangan. Tak kehilangan. Dalam bahasa Inggrisnya, come short of the glory of God. Jadi ada sisa-sisa. Oleh karena itu ada pelajaran pri kemanusiaan, pri kebinatangan. Karena masih ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Ada ajaran kasih ibu. Walaupun gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan Yesus, tapi punya pri kemanusiaan, pri kebinatangan. Kasih ibu. Itu karena ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Nah, kalau sisa-sisa kemuliaan ini terus dikotori dengan dosa, lama-kelamaan sisa-sisa kemuliaan Allah bisa habis. Kalau bisa habis, kita tahu ada ibu yang tega membunuh anak, orang tua yang memperkosa anak. Itu sudah kehilangan atau tumpul perasaan hatinya. Ya, jadi ini orang dunia masih bisa sabar dengan tulus, tapi tetap ada batasnya. Tetap ada batasnya. Sehingga akhirnya dosalah yang timbul. Kata Roma 7, aku manusia celaka. Bagaimana aku bisa melepaskan dari tubuh dosa ini, tubuh celaka ini? Aku ingin yang baik, ternyata yang jahat yang muncul. Itu kata Paulus. Jadi sabarnya dunia itu beda, saudaraku. Kita tidak meniru. Lebih baik kita meniru sabarnya Tuhan. Yang tulus, yang panjang sabar, tidak ada emosi. Berdasarkan objeknya, kita bisa melihat sifat-sifat sabar. Yaitu yang pertama, sabar dalam bidang kemarahan. Kisah 13 ayat 18. Kesabaran dan penguasaan diri mempunyai hubungan yang erat karena terletak pada satu konteks yang sama dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 yaitu tentang peperangan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ini tentang peperangan. Penguasaan diri atau tahan nafsu merupakan sifat yang bisa memerintahkan roh untuk tidak melasakan kedagingan. Roh diperintah, roh harus memang penurut, roh turut di firman Tuhan, hingga daging ini dimatikan, saudaraku. Roh kita kuat, ini tahan nafsu. Tapi kalau nggak tahan nafsu atau nggak ada penguasaan diri, roh kita biarkan hingga daging ini merajalela. Gak ada keinginan daging ini, roh kita biarkan, akhirnya daging yang kuat dan roh kita mati, saudara. Diserang daging, jadi lemah rohnya. Pada waktu penguasaan diri ada, roh kita harus kuat. Jika daging meronta, keinginan roh ini kuat dan menghantam keinginan daging. Dalam menahan nafsu daging, emosi, kemarahan, itu sifat sabar, gitu saudaraku. Jadi dalam faktor emosi kita bisa menyamakan antara kesabaran dan penguasaan diri.
Dalam menghadapi orang yang jahat dan menjengkelkan, kita harus punya sabar ilahi tanpa ada dosa dalam hati kita. Jangan bereaksi dosa. Ada orang menjengkelkan, kita bereaksi dosa, marah, maki-maki, dendam. Jangan. Tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Karena bukan kebetulan ada orang seperti itu dalam hidup kita. Tuhan memerintahkan kita untuk lambat marah dan cepat mendengar. Jadi lebih baik kita sabar agar suara Roh bisa kita dengar dan kita bisa melakukan keputusan yang tepat, tindakan yang tepat. Tuhan bisa menyuruh kita untuk marah, tetapi marah dengan kasih untuk melawan dosa. Contoh putra manusia Yesus waktu menyucikan bait Allah. Jadi sabar ini bukan berarti membiarkan dosa berkembang, tetapi membuat dosa tetap mati, saudaraku. Dosa tidak berkembang. Harus ada unsur tegas dengan kasih ilahi. Bidang kedua, sabar dalam mengambil keputusan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Putra manusia Yesus dihadapkan, ini orang berzina, hukum rajam, atau kamu hukum kasih. Lalu hukum kasih, kamu melanggar hukum Taurat. Putra manusia Yesus bingung kan? Karena dia saat itu sebagai manusia sepenuhnya, dia menulis di lantai karena dia menunggu jawaban dari Bapa, jawaban dari Roh Kudus. Saat Roh Kudus memberi jawaban, siapa yang tidak pernah berdosa, lempar batu lebih dulu. Dan mereka tertuduh, ya aku pernah berdosa, ya wis lah, diampuni, dan pergi semua. Nah, putra manusia Yesus tanya, loh kok gak ada yang melempari? Iya, semua pergi. Kalau begitu aku juga gak akan melempar kamu, aku mengampuni kamu, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sabar dalam mengambil keputusan, enggak dalam bahasa Jawa gerusa-gerusu. Dalam memilih jodoh, jangan gerusa-gerusu, tergesa-gesa, akhirnya menikah. Loh kok gini? Menyesal. Kalau sudah menikah gak bisa menyesal loh. Gak bisa cerai loh. Dalam memilih pekerjaan, jangan asal pilih. Akhirnya lu kok malah merugikan, kok membuat rohani saya jadi rusak. Loh ini pelan-pelan. Dalam memilih kuliah, jurusan, ayo tanya-tanya Tuhan. Sabar menunggu pimpinan Tuhan. Jangan gegabah agar rencana Tuhan tetap jadi dalam hidup kita. Saul tidak bisa sabar dalam mengambil keputusan waktu mempersembahkan korban. Sehingga Samuel pada waktu selesai mengambil korban Samuel datang, lu telah tepat gitu ya. Lu tapi Saul sudah terlambat, sudah melanggar dulu. Samuel bilang kamu tuh gak taat sehingga jabatan raja Tuhan alihkan kepada yang lain. Nah, Tuhan Yesus juga bisa sabar dalam mengambil keputusan terhadap Lazarus. Dia menunggu 4 hari. Padahal orang lain bilang, oh cepet. Yesus bilang, enggak. Tunggu 4 hari. Dan mati. Waduh, terlambat Tuhan. Terlambat kamu Tuhan. Tapi putra manusia Yesus bilang apa? Hai Lazarus, bangkit. Keluar dari kubur. Lazarus yang mati itu 4 hari mati. Bangkit. Ayo, belajar sabar dalam mengambil keputusan. Tanya-tanya Roh Kudus akan memberikan jawaban itu, saudara. Belajar dipimpin Roh Kudus. Kita sama-sama belajar. Kita gak perlu dengan suara roh yang audible. Cukup dengan hati kita. Roh itu memimpin perasaan hati kita. Bisa itu dalam Roma 9 ayat 1 bersaksi bersama-sama perasaan hati kita sehingga tepat, lancar itu saudaraku. Ketiga, bidang penderitaan, sabar dalam penderitaan. 2 Timotius 2 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Yakobus 5 ayat 10. Nah ini, istilah sabar dalam bidang penderitaan itu tabah menderita atau mampu menanggung masalah. Orang beriman hidup seperti peperangan. Jadi terus perang. Peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Perang terhadap dunia ini. Perang terhadap iblis. Ada kalanya kita menghadapi masalah-masalah yang membuat hidup kita menderita. Jikalau hal itu terjadi, saudara, kita harus periksa diri, cek up rohani. Apakah masalah itu akibat dari dosa kita? Kalau akibat dari dosa kita bertobat. Tapi kalau akibat dari ujian yang diizinkan Tuhan, bersukacita. Tahu sikat itu rahasia berkat. Sepatu yang disikat, rasanya gak enak sepatu itu. Tapi sikat itu gak dibawa ke pesta.
sepatunya yang kinclong itu dibawa ke pesta. Kalau kita disikat Tuhan karena ujian, itu memurnikan kita sehingga hasilnya itu hidup yang berkemenangan, hidup yang kudus, yang suci, itu masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dengan kemuliaan yang besar, saudaraku. Ini Paulus bisa sabar saat berada di Filipi, disiksa, masuk penjara, sabar. Apa yang terjadi? Paulus mendapatkan berkat. Kepala penjara di Filipi bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Kisah 16 ayat 31. Tahu singkatan dari sabar? Sabar itu singkatan dari saluran berkat rohani. Kalau kita bisa sabar, kita bisa menjadi berkat dalam hidup ini, saudaraku. Ayo ya, belajar sabar dalam penderitaan. Asal kalau karena dosa bertobat. Tapi kalau karena ujian, sabar. Menanggung penderitaan. Karena saat selesai itu, kemuliaan besar menanti kita, saudaraku. Nah, hasil dari kesabaran, ada beberapa keuntungan yang saya tulis di sini, saudaraku. Ada 5 keuntungan orang sabar. Yang pertama, lebih dari seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang bisa sabar itu lebih baik daripada seorang pahlawan gagah perkasa. Pahlawan ini menceritakan tentang pahlawan yang menggunakan kekuatan fisik. Mazmur 33 ayat yang ke-6, saudaraku. Orang yang hanya mengandalkan emosi, kekuatan fisik, tidak akan menjadi lebih baik meskipun dia adalah seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan sekalipun. Tapi kalau bisa sabar, itu melebihi orang-orang yang memakai kekuatan fisik. Sabar, saudaraku. Kalau kita sabar, hasilnya itu lebih baik. Orang pakai kekuatan fisik, marah, langsung marah. Hasilnya apa? Pelampiasan amarah dan malah membuat orang itu macah belah, makin bertengkar, makin emosi, akhirnya terjadi pembunuhan, pertengkaran yang hebat, saudara. Nah, ada ini kesaksian sendiri saya, saudara. Pada waktu SMA, saya jengkel terhadap seorang guru, saudara. Pada waktu itu saya jengkel karena saya minta kertas jawaban kok tidak diberi, disuruh jawab berdasarkan kertas yang ada. Wah, saya tulis, saya berikan surat terbuka saat itu, mohon maaf jawaban saya agak kecil-kecil tulisan dan sebagainya, karena apa? Guru yang bertugas menjaga ujian tersebut malas, tidak mau mengambil surat kertas jawaban yang baru tambahan. Saya tulis itu, saudaraku. Dan awalnya baik-baik saja, tapi akhirnya pada waktu kenaikan kelas saya divonis tidak naik kelas, saudaraku. Kaget saya, loh kenapa? Saya dipanggil ke ruangan budi pekerti. Loh kenapa kok saya bisa gak naik kelas? Karena kamu ada salah, inget gak ini? Walah, ya saya minta maaf. Ya saya minta maaf, akhirnya tetap naik kelas, saudaraku, gak tinggal kelas. Nah, itu supaya kalau saya sabar, ya sudah saya kerjakan pakai hikmat Tuhan, saya kerjakan apa adanya di dalam lembar jawaban yang disediakan. Hasilnya kan tetap baik. Gitu. Akhirnya penulis atau saya sendiri yang nulis ini, saya hanya tampil sebagai orang yang kalah terhadap guru yang menjaga. Saya minta maaf ya Pak, minta maaf ya, saya tulis kata malas di situ. Nah, karena nggak mau sabar, menuruti hawa nafsu. Ini saudaraku, ayo Roh Kudus akan mengambil tindakan, akan memberitahukan tindakan-tindakan yang tepat, yang menuju kepada seluruh kebenaran, segala kebenaran. Ya, ini sehingga kita bisa tampil lebih dari pemenang. Ini seorang orang yang sabar itu lebih dari seorang pahlawan yang hanya mengandalkan otot, mengandalkan emosi, amarah, malah membuat perpecahan. Tapi sabar mendatangkan kebaikan. Kedua, orang yang sabar itu mempunyai pengertian yang besar. Amsal 14 ayat 29, Amsal 19 ayat yang ke-11. Ini salah satu keuntungan orang yang mempunyai sabar, yaitu mempunyai pengertian yang besar. Orang yang cepat marah, maka dia adalah orang yang bodoh dan akan mengalami akibat-akibat dari kebodohannya itu. Secara dunia, orang yang bisa sabar itu mempunyai waktu berpikir lebih baik
walaupun tetap terbatas dan disertai dosa. Tapi kalau sabar ilahi itu akan membebaskan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan bekerja penuh. Saya sabar, Tuhan, Roh Kudus, apa rencanamu? Roh Kudus akan bebas berkreasi, bekerja dan memberi pengertian kepada kita. Ini loh, kerjakan ini. Oke, kita kerjakan dan waktunya tepat, tindakannya tepat. Walaupun dunia mungkin anggap itu sebagai kekalahan. Loh, kamu dihina kok kamu gak mau balas dengan kejahatan? Oh, gak apa-apa. Saya tetap balas dengan kebaikan. Suatu saat orang yang balas kita, yang jadi kita, tiba-tiba baik dan berujung dengan persekutuan. Ini yang Tuhan mau, bukan malah perpecahan. Bulu yang patah terkulai dengan sisa satu lembar saja. Orang yang punya sabar ilahi tidak akan mau diputuskan. Ayo digenggam benang sisa satu lembar, digenggam, gak boleh putus. Hubunganku dengan kamu gak boleh putus. Ini saudaraku, ya, ini memberi pengertian yang besar. Tidak perlu merancangkan rencana pembalasan, gak perlu saudaraku. Ketiga, memadamkan perbantahan. Orang yang punya sabar, Amsal 15 ayat yang ke-18. Orang yang mudah marah memperbesar api pertengkaran. Justru orang yang bisa sabar itu membuat masalah tidak berlarut-larut. Amsal 15 ayat 1. Masalah akan segera selesai. Ya wis sabar, ngalah, sabar. Mengalah itu singkatan dari membuat kemenangan Allah hadir. Sabar dunia tidak akan membuat masalah selesai, namun hanya menunda. Kenapa? Kan hatinya ngempet. Sabar ya, sabar. Saat waktunya tiba, meledak. Waduh, tambah rusak. Itu sabar dunia. Tapi kalau sabarnya ilahi, sabarnya Tuhan, masalah akan cepat selesai. Maka bahkan musuh kita pun akan didamaikan. Amsal 16 ayat 7. Keempat, orang yang bisa sabar itu meyakinkan penguasa atau menghancurkan hati penguasa. Dalam terjemahan lama, Amsal 25 ayat 15. Penguasa itu ada dua macam, yaitu penguasa secara jasmani di bumi, Roma 13 ayat 1 pemerintah, dan Tuhan sebagai penguasa seluruhnya, 1 Timotius 5 ayat 15 dan 16. Jika seseorang bisa sabar, maka orang-orang yang berkuasa itu bisa menjadi hancur hati, sehingga orang tersebut mendapat perkenanannya. Banyak pekerja-pekerja di dunia yang begitu dimarahi atasan langsung marah, sehingga mereka gak jadi apa-apa. Ya sudah, ya itu toh, kerjaannya itu toh. Orang dunia pun sadar, sehingga mereka berusaha mengambil hati atasan. Walaupun dalam tanda kutip sangat berdosa, yaitu menjilat atasan. Bersikap manis. Supaya apa? Supaya naik jabatan. Mereka mungkin mendapat hati penguasa jasmani, tetapi Tuhan lihat, kamu menjilat, kamu tetap dosa. Tuhan tidak bisa diambil hati dengan penjilat. Tuhan tidak bisa. Kita tidak bisa menipu Tuhan, saudaraku. Tidak bisa. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi dengan sabar ilahi, saudaraku, penguasa jasmani, juga penguasa seluruh alam semesta, yaitu Tuhan, juga hancur hati. Saat kita mau sabar dalam menghadapi apapun, kita mau bergantung pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan hancur hati, sehingga berkat itu akan turun, pertolongan turun, mujizat turun dalam hidup kita. Tuhan itu penguasa dunia. Jika kita bisa menghancurkan hatinya Tuhan dalam tanda kutip, saudaraku, maka Dia bisa menggerakkan hati penguasa dunia ini untuk memberkati kita. Tuhan akan mengizinkan atasan kita untuk memberkati kita. Oleh karena itu, hancurkan dalam tanda kutip ya, hancurkan hati Tuhan dengan kesabaran kita menunggu Tuhan dan kesabaran menderita karena salib Kristus, sehingga rencananya jadi dalam hidup kita. Yang kelima, terakhir saudara, tentang kesabaran, mendapat janji-janji Allah. Ibrani 16 ayat yang ke-15. Orang yang bisa sabar, janji-janji Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bagian terakhir, yang keempat dari ayat yang kedua, menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Definisi lemah lembut adalah suatu sifat yang mau diajar dan mau mengajar orang dengan penuh kasih. Tokoh yang paling lemah lembut di muka bumi adalah Musa. Bilangan 12 ayat 3. Musa ini adalah orang yang mau diajari firman Tuhan. Hatinya tidak keras, saudara, melainkan lemah lembut, sehingga hidupnya terbentuk cocok dengan firman Tuhan.
Demikian hidup manusia baru haruslah lemah lembut. Mau diajar firman Tuhan dengan lemah lembut. Yakobus 1 ayat 21. Hal ini dimulai dari roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat 1. Sehingga menerima semua ajaran firman Tuhan tanpa dibantah. Ini aku suka, ini gak suka. Itu bukan seperti itu. Itu tidak lemah lembut. Lemah lembut itu semua firman Tuhan kita terima tanpa perbantahan. Nah, selain itu, kita juga mau mengajar orang dengan lemah lembut. Setelah kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut, kita mengajar orang dengan lemah lembut, bukan dengan kemarahan atau dengan emosi. Amsal 31 ayat 26. Diajar sekali, cek goblok ya arek iki yo. Jangan begitu. Hai, diajar dengan lemah lembut, dididik terus. Ini beda dengan pekerja dengan atasan dengan bawahan lo ya. Kalau dalam dunia sekuler dengan pekerjaan, ya kita didik dengan lemah lembut. Sekali, dua kali, tiga kali kok bandel ya, kita SP surat peringatan 1, tegur dengan keras, tetap bandel. SP 2 tetap bandel, dia diberhentikan. Ini secara dunia seperti itu dalam pekerjaan sekuler. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, apalagi kita dengan anak, orang tua dengan anak, kita dengan anak-anak rohani kita, ayo belajar dengan lemah lembut. Jangan, kamu masuk neraka, mati ya wis. Jangan kasar, itu dosa itu saudaraku. Ajar dengan lemah lembut. Semua jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Tuhan Yesus memberi teladan bahwa dia lemah lembut dalam mengajar. Matius 11 ayat 29. Hal ini bukan berarti lemah lembut membiarkan dosa, tetapi tetap tegas terhadap dosa. 2 Timotius 2 ayat 25. Lemah lembut ini bukan tidak bisa marah loh saudaraku. Lemah lembut tetap bisa marah, walaupun marahnya tetap dalam kasih, tanpa emosi, sehingga tidak menghasilkan pertengkaran. Lemah lembut dalam mengajar ini lebih kepada kesabaran, sabar dalam mengajar itu. Tapi saat ada dosa, salahkan dengan tegas. Kamu pornografi, kamu merokok, kamu kurang ajar sama orang tua, kamu dosa. Itu salahkan. Efesus 5 ayat 11. Agar orang yang menjadi beban kita tidak terjerumus dalam dosa, kita selamatkan. Kita mungkin agak keras, ayo bertobat loh. Kalau nggak bertobat, kamu bisa dapat hukuman yang lebih jahat loh, lebih buruk lagi loh. Ini Tuhan sudah ya nyewer kamu, bertobat. Itu keras, tegas saudaraku. Nggak membiarkan dosa bergeliat di dalam hidup orang lain, orang yang kita bina. Ayo belajar lemah lembut ya. Ini adalah ciri-ciri manusia baru. Di ayat yang ketiga, video akan datang, kita akan belajar ciri-ciri manusia lama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.